kepada Majelis Ulama Indonesia, kemudian kepada BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme, ya, saya meminta itu supaya hadis-hadis yang mengajari orang Islam bubarin orang Kristen itu dihapuskan. Ya, karena ada sebuah hadis yang mengatakan demikian. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi, bertemu dengan orang Nasrani di jalan, maka persempitlah jalan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu udah ajaran Islam. Jadi saya minta itu hadis-hadis begitu dihapuskan saja. Karena membuat orang Islam menjadi ya seperti itu, bengis. Ayo, saya tunggu kamu. Musuhnya SDM rendah, kamu saya tunggu supaya kamu naik kemari. Tolong tag dia teman-teman ya. Nama akunnya itu musuhnya SDM rendah. Suruh dia mengajukan permintaan naik. Karena dia bilang katanya, saya mau naik nggak dinaik-naikkan katanya. Emangnya yang naik cuman kamu aja. Nah, silakan Pak Ratai, Anda Muslim? Nggak kedengeran, Pak? Anda Muslim? Halo? Iya. Muslim. Oke, kalau Muslim kenapa selalu begini, Bang? Kenapa kalau Muslim selalu nggak bisa duduk? Tiduran. Kayak dibawa dulu ya, dibawa dulu. Dibawa dulu. Oh ya, nama akunnya Musuh SDM Rendah, ya. Musuh SDM Rendah itu nama akunnya. Nah, saya sebenarnya hari ini tidak ada rencana mau live karena saya dikirimi video tentang itu. Dan dia baru mengupload mungkin sekitar berapa jam yang lalu. Jadi saya merespon video itu supaya dia naik kemari dan saya akan buat dia mengaku dia menuhankan. Yuk, silakan. Nama akunnya Musuh SDM Rendah. Silakan yuk. Musuh SDM Rendah, tolong teman-teman rekam. Teman-teman rekam ini ya. Dan potong rekaman ini sampaikan ke dia. Bahwa akun SDM Rendah yang mengaku mengajukan permintaan naik, tetapi sampai 8 orang katanya dia tidak diberi giliran. Saya tunggu sekarang datang. Karena saya tidak pernah melihat kamu antri di kolom antrian. Nekat yang nyata. Kalau Muhammad mengizinkan orang Islam boleh berdusta di dalam 3 perkara, tolong itu jangan kamu praktekkan. Memang benar, Muhammad memang mengizinkan umat Islam itu boleh berdusta di dalam 3 hal. Tapi tolong itu jangan kamu praktekkan itu. Sama sesamamu saja kau bohong. Bohong-bohong sama saya. Tunggu kamu nekat yang nyata. Ya silakan yuk. Yang nama akunnya Musuh SDM Rendah. Saya tunggu. Kamu udah saya tunggu-tunggu, kamu hilang, gak tahu kemana. Giliran saya live, kamu ngaku-ngaku ngajukan permintaan naik. Kenapa sih umat Islam? Gini, saya tidak heran ya. Karena satu-satunya agama yang boleh bohong, itu hanya agama Islam. Boleh bohong dalam 3 perkara. Boleh agama Islam itu bohong. Makanya jadi seperti ini. Ya, tolong direkam dan rekaman ini sampaikan ke Mabes Polri. Ini udah 100 kali saya ngomong. Satu-satunya agama yang boleh berbohong, satu-satunya agama yang boleh berdusta itu adalah agama Islam. Di dalam 3 hal boleh bohong. Dan itu laporkan ke polisi, ke Mabes Polri. Baru kemarin suruh lapor-lapor, ngomong doang. Ya, yuk silakan. Nah, ini ada Madura Teknik. Yuk sambil menunggu, yang namanya Musuh SDM Rendah. Yuk, tolong di inbox dia teman-teman. Cari aja di akun itu di kolom pencarian. Nama akunnya itu. Dia barusan bikin video tentang saya. Katanya mau naik, nggak dikasih naik.
Padahal dia nggak pernah mengajukan permintaan naik. Oke, Madura Teknik, silakan Bang, nyalakan kamera. Halo? Madura Teknik? Halo, ya, Baik. assalamualaikum. Ya, jangan mengucapkan assalamualaikum sama orang non muslim, Bang. Anda ini muslim tapi mengucapkan salam kepada non muslim. Gimana Anda ini? Menurut ajaran agama Islam nggak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi maupun Nasrani. Kata siapa? Nah, kan nggak tahu lagi. Silakan nyalakan kamera dulu. Kamera udah nyalakan. Kamera mana? Oke, baik ya, kita kasih turun ya, karena belum ketemu orang muslim yang setidak-tidaknya nyambungan lah ya, nyambung. Diajak ngobrol tuh nyambung dulu ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada sebentar, ada Haki Rido Lubis. Oke, Haki Rido Lubis. Ya, selamat. Waduh, terpental ya. Kita kasih naik ada Mas Maulana. Maulana ya Maulana. Nah, itu lagu umat muslim kepada Muhammad. Ya, silakan. Terpental lagi. Oke ya, kita kasih naik Evelyn Ivana Sianturi. Evelyn Ivana Sianturi. Ya, silakan Evelyn. Halo Evelyn. Tidak bisa bicara lagi. Kenapa orang Islam kalau naik ke sini mendadak tidak bisa bicara? Nah, kan? Oke ya, kita kasih turun ya. Yuk, yang nama akunnya Musuh SDM Rendah. Saya sengaja live ini hanya untuk menunggu kamu. Yuk, kamu sudah bikin VT tentang saya. Katanya kamu mau naik, tapi tidak saya naikkan. Kerjamu hanya mau berbohong saja. Mentang-mentang Muhammad membolehkan orang Islam berbohong dalam 3 perkara, langsung kau praktekkan. Nekat yang nyata. Ya, Dean. Selamat malam, Bang Dean. Halo? Macet lagi. Ya, teman-teman ya. Memang seperti itu, teman-teman ya. Memang berat. Ya, kepada teman-teman muslim atau kepada teman-teman yang menonton, tolong ya di tag atau dikirim pesan kepada orang pemilik akun Musuh SDM Rendah ya, supaya dia naik kemari. Saya tidak pernah melihat dia ngantri di sini. Enggak dinaikin dari mana? Ya, Daeng Nuruk. Ya. Wah, ini udah pernah. Boleh tidak pakai baju kak? Saya pakai baju dulu ya, boleh kak? Boleh. Sabar kau. Ya, nggak apa-apa lah, karena dia bisa bicara, jadi kita kasih kesempatan. Kalau muslim datang ke sini kan kebanyakan tidak bisa bicara. Langsung dia nggak bisa ngomong. Ya, silakan Daeng Nuruk. Anda muslim ya? Ya. Ya, macam mana Pak Edis? Bagaimana? Enggak, sebenarnya. Boleh tanya Pak Edis? Boleh tanya Pak Edis? Overtime siap. Boleh tanya? silakan. Boleh. Coba Sebenarnya saya kamu buka Matius 26 nomor 18. Nah, Matius 26 26 nomor 18. apa? Silakan baca. Itu kan tidak boleh baca situ kak? amuran overtime nama bangahan. Iya, bisa nggak kamu menghindar dulu ke tempat lain, karena banyak suara-suara masuk, bukan suaramu saja masuk ke sini.
Seperti pasar Oke, di situ sabar ya. masuk ke sini. Sabar. Apa sudah benar saya? Coba. Saya boleh baca ya? Matius berapa? Oke. Oke, sudah 26 18. Matius 26 ayat yang ke-18. Saya bacakan ya. Oke, Matius 26 ayat 18. Jawab Yesus kepada mereka. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Apa pertanyaanmu? Si Anu itu siapa, Edis? Ya, pemilik rumah itu. Si Anu namanya siapa? Tidak disebutkan namanya. Iya, itu kan bingung kalau dibilang si Anu itu Gak siapa. bingung kok. Di Quran juga banyak si fulan gitu kok. Ada banyak si fulan. Iya, di mana nih masih pulang? Yang aku tanya itu si Anu itu siapa namanya itu si Anu? Udah dibilang si pemilik rumah. Iya, namanya siapa? Namanya tidak diketahui. Nah, itu kan bingung itu kalau begitu. Gak bingung. Di kitabmu banyak si fulan. Di kitabmu banyak gak si fulan? Oh, nanti kita buka itu. Kau ditanya banyak langsung tinggal. Si Anu di ada siapa kau ini? Itu Daeng, si Anu dengar. itu siapa namanya? Si Daeng, Anu dengar. itu. Dengar, Daeng. Dengar ya. Oke. Apakah Al-Quran datang hanya untuk bahas itu? Ada Kita nggak bahas Al-Quran? Dengar, ada nggak Al-Quran bahas itu? Al-Quran Kita bahas datang dulu. untuk Tadi, meluruskan Edis. Matius itu si Anu, karena tidak jelas maka Islam benar gitu. Daeng, Itu si Anu fulan yang itu saya tanya apa tadi, fulan Pak itu? Edis. Di dalam Ada di yang dalam mana agama ini? Islam, fulan itu siapa? Siapa fulan itu? Si Anu dulu. Si fulan apa? Si fulan siapa? Saya tanya itu si Anu. Iya, si fulan Kok siapa kalau itu si fulan? Kok lari si Siapa Fulan? Si Anu yang saya tanya tadi namanya Kalau itu si Anu si siapa? fulan gimana? Macam mana ini? Si Anu namanya siapa? Anu itu siapa Kau namanya? tanya lagi, sudah dibilang tidak diketahui namanya. Namanya Terus karena siapa tidak namanya? diketahui namanya jadi salah begitu. Iya memang Karena tidak tidak jelas. diketahui namanya jadi salah begitu. Iya, tidak Oke, jelas. saya pakai ya. logikamu gimana? Tidak jelas kalau begitu. Kalau si Anu Ya itu siapa? sudah, saya turuti kemauanmu. Karena di situ dikatakan si Anu tidak jelas namanya, maka itu tidak layak dipercaya begitu. Ya, begitu. Oke, sekarang kalau saya tunjuk di kitabmu si fulan gimana? Ya, coba tunjukkan. Baik, saya tunjukkan. Tadi Saya itu kan. tunjukkan. Jadi tadi itu belum lagi selesai ya. Ngomong terus. Kau nggak berani ditanya. Itu si Anu pun belum lagi kau jawab itu si Anu itu. Gimana kalau saya tunjukkan si fulan? Tunjukkan saja di mana di situ si Baik. Fulan. Sebentar. Nih, saya tunjukkan kepada kamu si fulan ya, si fulan. Si Fulan. Nih, Oke. nih. Hadis yang mengatakan si fulan, ya, dengar ya. Hadis atau di dalam Al-Quran? Ini, hadis nggak kau akui lagi hadis. Hadis nggak kau akui lagi. Bilang tadi di dalam Enggak, sebentar. Al-Quran hadis. Hadis tidak kau akui lagi. Akui juga tapi dipilih Akui. yang mana Baik, yang betul. baik, Oke. baik. Saya akan tunjukkan kepadamu bahwa di sini Muhammad menyebut si fulan. Oke, Ya, coba. sebentar. Ini hadisnya agak panjang ya, agak panjang. Oke, si Fulan. Oke. Nih ya. Saya akan putar kamera saya. Nih. Nah, lihat nih ya. Ini saya sebutkan nih. Dadanya lalu dia membunuh dirinya sendiri, maka orang bersamanya tadi pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi mana tadi? Aku bersaksi bahwa Tuhan adalah benar-benar utusan Allah. Nabi SAW bertanya, kenapa kamu berkata begitu? Orang itu menjawab, karena fulan yang Tuhan sebutkan tadi benar-benar dia penghuni neraka. Saya tanya siapa fulan ini? Si Fulan itu nama atau bukan? Udah kau di bawah. Saya tanya tidur. kamu, Udah siapa kau yang tidur di bawah sana, tidur kau di bawah sana. Ini loh ini. Ini
Kenapa kamu berkata begitu? Orang ini menjawab, karena fulan yang Tuhan sebutkan tadi benar-benar dia penghuni neraka. Siapa si fulan? Ayo, siapa si fulan? Ayo, rapat dulu kalian, rapat. Siapa si fulan? Nekat yang nyata. Nanya-nanya siapa si Anu. Ini si fulan siapa? Cuman kalau kamu mengerti maknanya, si fulan atau si anu itu adalah sebuah ungkapan kepada yang tidak diketahui namanya. Gimana kamu itu? Yuk silakan pemilik akun ini siapa sih ya? Pemilik akun siapa tadi teman-teman? Lupa lagi saya nama akunnya. Siapa nama akunnya teman-teman? Musuh apa? Musuh SDM rendah. Ayo silakan. Musuh SDM rendah. Kemana kamu ini? Gimana? Ngaku-ngaku katanya naik ke sini tidak dinaik-naikkan. Giliran mau dinaikkan kamu nggak nongol. Ya silakan. Yang namanya pemilik akun SDM rendah, musuh SDM rendah. Yuk, yang orang yang bikin video tentang saya undang spesial. Yuk, untuk diskusi dengan saya spesial. Yuk. Ngaku-ngaku katanya saya naik tempat Edis TV sampai 8 orang dinaikin, saya nggak dinaik-naikin. Memang ya, memang Muhammad membolehkan orang Islam tuh boleh berbohong. Nah itu lagi dipraktekkan sama dia. Yuk. Kita kasih naik ada Nasir. Oke, Nasir. Ya, silakan Nasir. Ya, silakan Nasir, nyalakan kamera Anda. Halo Nasir. Halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo, tadi Anda mengetik di kolom komentar naikkan saya. Jadi saya turuti kemauan Anda. Silakan. Boleh tanya ya? Baik, saya turunkan ya. Saya suruh nyalakan kamera. Kamu nggak nyalakan kamera, kamu di bawah aja. Mandi lumpur. Silakan ya. Kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, jangan ngajukan permintaan naik. Saya suruh kamu nyalakan kamera, kamu ngomong yang lain. Oke, bowo nakal. Silakan bawa nakal, nyalakan kamera. Ayo, kalau mau diskusi dengan saya kasih kamu tempat spesial. Halo bawa nakal. Halo bawa nakal. Yakin nih mau debat sama Bowo, yakin banget nih. Iya, ya. Silakan nyalakan kamera. Gak usah nyalakan saya kamera sudah kirim lah, kalau memang yakin. Oke, kalau sudah malu jadi orang Islam, saya taruh di bawah ya. Sudah malu jadi orang Islam? Bakalan berani. Ya. Dengar, kamu nyalakan kamera, ayo diskusi dengan saya. Kenapa nyalakan harus kameramu? Ke kamera, di WA aja kamu baik. berani debat. Kalau sudah saya. malu jadi orang Islam di bawah, sudah malu jadi orang Islam. Kemarin bilang, nyalakan kamera, nyalakan kamera. Giliran saya nyalakan kamera, Islamnya nggak nyalakan kamera. Yuk, silakan. Saya masih menunggu akun pemilik akun musuh SDM rendah. Ini sudah berapa jam saya tunggu kamu. Bikin video katanya nggak saya naikkan. Nekat yang nyata. Jangan seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman benar-benar ya mau jujur, bilang saja kamu ingin membuat fitnah. Sejak kapan saya takut menaikkan kamu? Saya aja nggak kenal kamu siapa. Oke, Rahmat Saifullah.
Halo Rahmat. Diam lagi kan? Coba, kalian sudah menjadi saksi kan? Bagaimana ketika orang Islam saya kasih naik, jangankan mau debat, ngomong saja udah nggak mampu. Ngomong, nggak mampu. Oh, tapi ngomong katanya saya nggak dinaikkan. Nekat yang nyata. Silakan. Kepada yang muslim-muslim yang masih punya ilmu untuk berdiskusi dengan saya membuka pintu selebar-lebarnya untuk berdiskusi dengan saya. Ayo, santun, diskusi yang baik. Ayo, silakan. Saya beri kesempatan kepada kalian. Yuk, silakan. Kepada pemilik akun, ya, musuh SDM rendah, silakan. Saya tunggu Anda. Lucky Store. Ya, oke. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ya, halo guys. Ya, Bang Lucky Store Muslim, Bang. Muslim lah. Muslim Ya, silakan Bang. Apa yang ingin mau Anda sampaikan? Silakan Bang. Ya, ini kalau di Islam itu Tuhan itu hanya Allah. Only one God, Allah. Muhammad itu bukan Itu bahasa apa, Tuhan. Bang? Muhammad itu utusan. Udah lihat ciri-ciri mereka tidak tahu apa-apa. Abang dengar suara saya? Iya, dengar. Apakah Anda bisa mendengar suara saya? Iya, dengar. Saya tahu. Tuhan itu bahasa apa? Tuhan, ya, di keyakinan kita itu Tuhan itu Allah. Kalau Nah, kan Muhammad nggak nyambung itu kan? utusan. Ini ngomong sama orang Islam kayak begini. Ditanya Tuhan itu bahasa apa? Dijawab Tuhan itu siapa? Ya, intinya itu aja. Kalau di Yang Islam saya kita tanya Tuhan itu keyakinannya bahasa begitu. apa? Ya, itu bahasa Ibrani ya. Kalau Tuhan itu ketuhanan bahasa gitu ya. apa? Ya, Tuhan itu ya itu kalau keyakinan kita begitu, Bang. Kayak begini Tuhan mau itu diskusi hanya dengan Allah. saya. Muhammad itu utusan. Aduh. Ya gitu sih, titik. Bang, T-U-H-A-N, Tuhan, itu bahasa apa? Bahasa Ibrani, ya. Noh, bahasa Ibrani katanya. Ya Tuhan. Islam. Kalau begitu, Bang. Kalau Tuhan Bang, itu Tuhan Allah. itu bahasa Indonesia. Bahasa Ibrani. Ya Tuhan, ya intinya gitu, Bang. Kalau Pantesan Tuhan nggak itu sadar Muhammad hanya itu Allah. Tuhanmu. Kalau keyakinan kita, Muhammad itu Udah dibawa utusan, dulu. bukan Tuhan. Orang Tuhan aja bahasa apa dibilang bahasa Ibrani. Ayo silakan yuk. Silakan ya, pemilik akun musuh SDM rendah. Saya menyebutmu terus ini, ya. Ini saya beri kamu kesempatan ini untuk naik kemari dan saya kasih kamu karpet merah untuk diskusi dengan saya. Ya, Rizal Motor, nyalakan kamera, Rizal Motor. Halo Rizal. Ya, silakan. Halo Udo Rizal, apakah Udo Rizal ini betul-betul lah orang Islam dari Tanah Minang? Betul, coba jawab dulu. Ya, benar. Ya, Aku coba orang- enggak keluarkan statement bahwa saya orang Islam dari Tanah Minang, bilang. Nah, kenapa harus macam itu? Enggak, biar orang jangan fitnah nanti. Biar orang jangan menuduh kamu sebagai orang Kristen. Coba bilang. Coba bilang. Ya benar, aku orang dari Minang dan beragama Islam. Oke, Rizal. Tuhan itu bahasa apa? Tuhan Itu bahasa dalam apa? pengertian bahasa Sebentar Rizal, Indonesia. saya tanya singkat dulu. Tuhan itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa? Melayu yang diseret. Sebentar. Ya, bahasa Melayu kemudian jadi bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa itu? Bahasa Arabnya Tuhan. Ya. Kalau Tuhan itu bahasa Arabnya ilah.
Satu lagi. Satu itu aja. Rob bukan. Gila. Rob. Hah? Rob Rob itu lebih ke Tuhan. bukan Tuhan. Ya tergantung. Enggak, saya tanya dulu. Kalau kata Rob diterjemahkan Tuhan salah nggak? Enggak, saya rasa enggak salah. Nggak salah. Oke, sekarang coba. Apakah secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Robnya orang Islam? Wah, ini udah Jawab aja baik-baik. Rijal. Kau jawab aja. Apakah secara kaidah bahasa Muhammad itu Robnya umat Islam? Iya, pemimpin. Iya. Kalian dengar orang Islam? Kalian dengar? Makanya tadi saya tanya, ini orang Islam dari tanah Minangkabau. Dua mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Yang ngomong Muhammad itu Rob bukan saya. Yang ngomong Muhammad itu Rob orang Islam sendiri. Oh, nekat yang nyata. Dan itu yang ngomong bukan satu dua. Yang ngomong itu orang-orang pinternya. Orang-orang yang ngerti agama Islam. Gus Wafi mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Yusuf PI mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Daman Al-Mantiki ahli mantiknya orang APII mengakui. No, nekat yang nyata. Jadi gimana Udo Rijal cara menyadarkan umat muslim nih? Dan banyak yang awam ini. Coba jelaskan dulu bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Silakan. Baik. Kau dengar juga ya, Dis ya. Jangan kepotong-potong ya. Di dalam Islam itu penting sekali menggunakan akal dan otak. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk berpikir dan belajar. Maka di dalam Islam itu beribadah tanpa ilmu maka dilarang, bahkan haram hukumnya. Beribadah tanpa ilmu itu contohnya sholat. Sebelum Anda memahami tentang ilmu sholat itu, maka Anda dilarang sholat. Pelajari dulu ilmunya, baru Anda lakukan ibadah. Begitu disiplin ilmu di dalam sholat. Beda dengan agama tetangga, mungkin imani saja. Yang pertama. Yang kedua, Dis, aku mau bertanya kepada kau. Kau kan Rijal tadi disuruh Rijal kasih tahu, beritahu kepada umat yang awam-awam ini, yang tak tahu apa-apa. Jelaskan bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Baik. Tapi nggak boleh bertanya sama kau ya. Kau takut ditanya ya. Tapi kau jelaskan dulu supaya orang-orang awam Islam sadar bahwa Robnya ada dua, ada Allah dan ada Muhammad. Rob dua kalian, kami tiga. Kalian Rob dua aja, pengen tiga kalian. Silakan. Baik, dalam kaidah bahasa, Rob itu kalau dikawankan dengan makhluk, maka dia akan menjadi pemimpin yang mulia atau yang diutamakan. Contoh, saya kasih contoh di dalam Al-Quran. Fir'aun berkata, Ana Rabbukumul A'la. Maka dia bersanding dengan makhluk. Maka dia menjadi penguasa, raja atau tuan atau yang mulia. Tetapi ketika dia disandingkan dengan Khalik, contoh, Alhamdulillahirabbil alamin, maka dia menjadi yang maha menguasai, yang maha berkawan di sana dengan yang maha menguasai, yang maha mulia, yang maha mengetahui, pemimpin. Ketika disandingkan, begitu juga. Tadi kau katakan bukan hanya Nabi Muhammad saja dipanggil sebentar, sebelum kesana dulu gini. Saya mau mengajak orang Islam belajar berhitung. Muhammad adalah Rabb, betul? Ya. Oke, Allah adalah Rabb, betul? Beda. Tapi sebentar dulu, Rizal. Muhammad adalah Rabb, betul? Allah adalah Rabb, betul? Maka di dalam Islam penting sekali. Ini udah mulai akrobat. Dengar. Selama ini kalian bilang Yesus Tuhan, ya. Bapak Tuhan, ada berapa? Sekarang gantian. Allah Rabb, betul?
Ya, Rabbul Oke, Alamin. Muhammad Rob, betul. Ya, pemimpinnya. Oke, ada umat berapa Rob? Ada berapa Robnya orang Islam? Abu Bakar Rob juga. Abu Bakar, Umar. Ada berapa Robnya umat Islam? Kalau Rob dikaitkan dengan makhluk makan banyak sekali. Nah, udah mulai bener nggak bisa ngitung kan? 1 ditambah 1 sama Sekarang aku nanya ya. dengan 2. Sekarang aku bertanya. Kalian seneng bener kalau ketemu orang Kristen, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, ada berapa Tuhan? Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapak Tuhan, berarti ada berapa? Giliran kau ditanya balik pertanyaan yang sama, mencret. Nekat yang nyata. Kami tidak mengakui nabi kami itu sebagai Tuhan, sebagai pemimpin. Rob atau ya. bukan? Tuhan bahasa Indonesia, lupakan. Bahasa ini Rob bukan? Dia Rob bukan? Ya, Rob sebagai kalau dikaitkan dengan Allah, Rob makhluk Muhammad ya, Rob, sebagai ada berapa sebagai Rob di sini? pemimpin. Ada berapa Rob di situ? Kalau dengan makhluk banyak sekali Rob kami, pemimpin kami. Abu Bakar. Sekarang dengarkan. Oke, nih dengarkan. Begini. Apakah kalau Abu Bakar berkata umat Muslim wajib mematuhi Abu Bakar? Wajib sakmikna waktokna kepada Abu Bakar? Wajib. Selagi mana ayatnya? Mana ayatnya? Kalau umat Muslim berkata seorang Abu Bakar maka harus sakmikna waktokna. Mana ayatnya? Begini Des, di dalam Al-Quran. Sebentar Rijal, jangan begini dulu. Sebentar, saya mau serius dulu. Adakah dalilnya di dalam Al-Quran? Jikalau Abu Bakar berkata, maka umat Muslim harus sakmikna waktokna. Ada. Mana ayatnya? Ntar dulu ya. Oke, cari dulu. Nanti kesini lagi. Ntar dulu kau takut. Ntar dulu. Yuk silakan. Ada Gus Tamam, yuk. Kalian ini nggak sadar-sadar Muhammad itu Rob kalian. Dibilangin. Kalian aja sampai sekarang masih bertengkar. Muhammad itu Rob kalian atau bukan? Satu bilang iya, satu bilang bukan. Masih on off saklarnya. Yuk Gus Tamam. Muslim bang. Gus Tamam. Muslim Tulen. Ya, Bang, tadi sudah Muslim menyimak, Bang. Iya. Sudah menyimak. Tadi umat Muslim, seorang Muslim namanya Rizal berkata, Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Dan yang ngomong gitu bukan satu dua orang. Abang tahu Yusuf PI? Tahu Yusuf PI? Yusuf PI tahu? Kalau cuma tahu di media sosial. Iya, Yusuf PI pun berkata hal yang sama, bahwa Muhammad itu adalah Rob. Apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Enggak setuju. Enggak setuju. Makanya saya bilang, udah tahun 2025 orang Islam masih bingung Robnya yang mana. Satu bilang Robnya hanya Allah saja, Muhammad enggak. Satu bilang dua-duanya Rob. Allah juga Rob, Muhammad juga Rob. Makanya kalian harus konsili. Konsili umat Muslim tahun 2025 untuk menentukan apakah Muhammad termasuk Rob juga atau tidak. Nekat yang nyata. Robnya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan pernyataan Rijal tadi yang Muhammad juga adalah Rob? Saya gak dengar sendiri, Bang. Jadi sebentar, saya naikkan Rijal dulu. Sebentar, saya kasih naik dulu Rijal, ya. Ayo Rijal naik kemari. Biar kalian dulu, rapat dulu. Oh, satu bilang Muhammad Rob, satu bilang bukan. Mana kalian ini? Ayo Rijal. Kalau udah ketemu ayatnya baru kesini. Nah ini si Rijal nih. Nah udah datang dia Rijal. Ini biar umat Muslim ini menentukan dulu Muhammad itu termasuk Robnya atau bukan. Coba Rijal.
Gus Tamam bilang Muhammad bukan Rob. Anda bilang Muhammad itu Rob, gimana? Bis, kalau kau diskusi kemudian bertanya kepada aku, kau dengar dulu jawabannya, baru kau ganti dengan pertanyaan lain. Ya, begitu kalau diskusi itu memakai gini. akal otakmu. Gini, sebentar, Bis. saya tanya singkat. Bertanya. Sebentar, Rijal, singkat dulu, biar nggak putar-putar. Gus Tamam, Muhammad Rob atau bukan? Bukan. Oke, Rijal, Muhammad itu Rob atau bukan? Baik, Rob itu, kata Rob itu ketika Enggak, Muhammad itu Rob atau bukan? Rijal, Muhammad itu Rob atau bukan? Ya, Rob. Karena Rob itu Nah, coba tuh lihat, itu bingung kan? Sampai hari ini orang Islam bingung Robnya yang mana. Tiap hari kalian ngomong mana Tuhannya. Kalian bingung mana Rob kalian. Nekat yang nyata kalian ini. Kau bertanya tadi kan, Din? Kau bertanya Yang mana jadi dalil sebenarnya Muhammad itu Rob atau bukan? Satu mana bilang iya, satu dalil? bilang bukan. Enggak, Yang mana yang harus dulu. dipercaya Kau nih? Kau bertanya mana dalil yang mengatakan tentang Enggak, kita itu dulu. harus Sama Muhammad Rob atau bukan itu dulu? Enggak, itu dulu. Muhammad itu Rob atau bukan? Sudah ku jawab. Ketika kata Rob itu dikaitkan dengan makhluk, kan sudah aku kasih contoh tadi. Fir'aun ketika dia berkata, Ana Rabbukumul A'la. Dia itu mengatakan bahwa saya ini adalah raja, pemimpin tertinggi di saat ini. Maka dia berkaitan dengan makhluk. Tetapi ketika kata Rob itu berkaitan dengan Khalik, Bang Idris, dengan penguasa, dengan pencipta, maka dia berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka beda pengertian, maka kaitan kata penting sekali. Maka di dalam Islam itu otak dan akal penting untuk digunakan. Tadi kau bertanya kepadaku. Ya sudah, sekarang begini, berarti Gus Tamam salah kalau Muhammad itu bukan Rob. Bang Idris, maaf Bang Idris. Bang Ya, Idris. gimana Gus Tamam? Di dalam Al-Quran Tanggapi dia, itu- saudaramu yang Muslim, tanggapi dia. Enggak, sampean yang saya tanggapin karena sampean yang melenceng dari pertanyaan sampean sendiri. Ini gimana Gus Tamam? Di dalam Ini Al-Quran gimana? itu, Mas, ini sampean tidak memahami Al-Quran. Cuma sampean taunya baca di Google. Loh, Nggak pernah oke, baca Al-Quran kita sampean. dengar. Sebentar, Anda kalah pengikut. Tunggu saya ngomong. Kamu kalau ngomong dengan saya jangan samakan dengan ngomong teman-teman kamu yang Kristen. Silakan. Paham? Di dalam Al-Quran itu mulai surat Al-Baqarah sampai akhir ayat tidak ada Rob itu diartikan kepada Nabi Muhammad. Rob itu kepada Allah. Paham enggak? Berarti sesat yang mengatakan bahwa Muhammad itu Rob. Siapa yang bilang Muhammad itu Rob? Oke. Kita kembali Rijal. kepada Al-Quran. Oke, sebentar. Saya Dengar. Dengar Gus Saya Tamam, belum- Anda saya bertanya. belum, saya belum. Gus Tamam, sampai- Anda bertanya. Tunggu. Saya menjawab. Tunggu. Saya belum selesai. Oh, silakan. Coba kalau kamu ngomong, selesaikan dulu orang maka Silakan, gantian. selesaikan. Yuk, selesaikan. Sampean kan bicara Al-Quran, di dalam Al-Quran gini-gini. Di dalam Al-Quran itu saya sudah baca mulai dari surat Al-Baqarah sampai terakhir. Rob itu di sana tidak diartikan Rasulullah atau Nabi Muhammad. Rob itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Betul begitu, Rijal? Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ya gitu. Betul begitu, Rijal? Ya Rabbi bukan Nabi Muhammadku gitu. Betul begitu, Rijal? Gak ada. Iya, Ayo sebentar. kita Gus Tamam kan sudah kaji Al-Quran. selesai, Tapi nggak Gus. usah pakai, kau usah pakai pakai Kan sudah Google. selesai, Gus. Kita ambil Apakah boleh Al-Quran. gantian, Rijal? Boleh gantian, Rijal? Apa? Oke, betul begitu, Rijal? Terus Rijal ditanya sudah diam. Betul begitu, Rijal? Aku kan sudah bilang, ketika kata Rob itu ada banyak di dalam Al-Quran. Kalau Bapak mau mengkaji Al-Quran, ketika Nabi Yusuf dia bermimpi, maka di sana ada kata Rob digunakan. Kata Rob itu di sana berarti Tuhan di dalam penterjemahan. Maka perlu Oke. Sekarang coba Rijal dengarkan ini, Pak Gus Tamam. Nih,
Ini pernyataan Yusuf PI, dengarkan. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Iya, kata dia. Nah ini, kemudian nih, pengakuan lagi nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Dua Rob kalian. Kalian itu Rob kalian dua. Allah dan Muhammad. Cuman kalian masih bertengkar sampai sekarang. Jadi saya tidak pernah meyakini Nabi Muhammad itu Rob kami. Hanya Allah. Nabi Muhammad utusan kami. Artinya Seperti Anda berbeda paham dengan Yusuf PI. Dengan omongan saya akan bacakan sekarang. Asyhadu an la ilaha Berarti Anda illallah berbeda wa paham asyhadu dengan anna Yusuf Muhammad. PI. Saya tidak kenal Yusuf PI. Artinya Anda berbeda paham dengan Yusuf PI gitu. Saya tidak. Perbedaan itu hilaful ummah rahmatun. Perbedaan umat Rasulullah itu rahmat. Masa dalam hal siapa Robnya kalian berbeda paham? Ini kalian berbeda paham dalam hal yang sangat fundamental. Hilaful ummah rahmatun. Oke, apakah sampai hari ini Muhammad masih Rob? Rijal. Hilaful ummah rahmatun. Dengar omongan kami. Apakah sampai detik ini Muhammad masih Rob atau sudah pensiun? Coba, Rijal. Muhammad utusan. Jangan disebutkan Rijal. Sampai detik ini apakah Muhammad masih Rob? Ngembisu dia kan? Coba gimana, Rijal? Rob itu ketika diartikan dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka dia akan berarti penguasa, pemimpin atau yang mulia. Jadi Rob itu ketika tersambung dengan kata pencipta, dengan Khalik, maka dia akan berubah menjadi yang maha kuasa, yang maha pencipta atau yang maha mulia. Tetapi ketika dia berkaitan dengan makhluk, maka dia akan menjadi pemimpin, penguasa, yang mulia. Oke, jadi Muhammad Rob ya. Sampai hari ini Muhammad masih Robnya umat Islam nggak? Enggak, saya enggak. Ini Quran. Rijal, sampai detik ini Muhammad masih Rob nggak, Rijal? Enggak. Rizal, kau mendadak bisu. Memang sampai hari ini apakah Muhammad masih Rob? Sampai kapanpun, sampai kiamat pun nanti, Nabi Muhammad itu tetap menjadi pemimpin, tetap menjadi orang yang mulia, tetap menjadi Rob, panutan, tetap menjadi Robnya umat Islam, panutan orang-orang Islam sampai kapanpun. Iya, sampai detik ini Muhammad masih Robnya umat Islam. Iya. Oke, Muhammad sudah meninggal, betul? Iya, sudah meninggal. Oke, berarti Robnya siapa yang meninggal? Robnya agama apa? Memang akal dan otak sudah tidak dipakai dalam diskusi. Oke lah, Gustamam saya turunkan dulu nih, Gustamam. Rijal, sampai detik ini Muhammad masih Rob. Teman-teman rekam ya, teman-teman rekam. Sampai detik ini Muhammad masih Robnya umat Islam, betul? Betul, masih pemimpin bagi sekarang umat Islam. Muhammad sudah meninggal, betul? Yang diutamakan di dalam Islam. Oke, Muhammad sudah meninggal, betul? Ini beda, tapi ingat, kami seluruh umat Islam tidak satu. Dengar, jangan boros-boros. Sebentar, jangan boros-boros. Jangan boros-boros ya, jangan boros-boros. Coba jawab sesingkat-singkatnya. Apakah Muhammad adalah Robnya umat Islam di tahun 2025 ini? Sampai kiamat, kan kau dengar tadi, sampai kiamat. Apakah Muhammad sudah meninggal? Sampai apakah Muhammad sudah meninggal? Itu ada. Sudah meninggal. Apakah Muhammad sudah meninggal? Sudah lama meninggal. Berarti Robnya umat Islam adalah orang mati di kuburan, betul? Benar. Pemimpin umat Islam itu hanya yang sudah mati. Yang ngomong bukan saya, saudara-saudara. Yang ngomong orang Islam.
Rijal doang yang ngomong begitu. Bukan cuma Rijal doang yang ngomong begitu. Yang ngomong bahwa robnya umat Islam sudah meninggal itu bukan hanya Rijal seorang. Sebentar. Nih, mohon maaf tadi agak double nih. Bagaimana ya sesama muslim, ini muslim juga ini. Nih, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan bahwa bukan hanya Rijal yang mengatakan bahwa Muhammad, robnya umat Islam itu sudah meninggal. Nih, dengar nih. Salam. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Babi. Agama apa? Islam. Jadi agama apa yang robnya itu mayat? Agama Islam. Yang ngomong orang Islam sendiri. Lalu kenapa kalian tiap hari ngomong-ngomong apa kamu menuhankan mayat? Kalian merobkan mayat. Yang merobkan mayat, yang menuhankan mayat itu kalian, Rijal. Gimana? Itu pentingnya otak dipakai dalam diskusi itu. Kami mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Rob dengan artian pemimpin yang dimuliakan. Yang penting Rob. Bukan yang sebagai penting Rob, betul. Tetapi kami sebagai umat Islam mengikuti dan patuh mengikuti seluruh ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Intinya Muhammad itu Rob kalian, Ingat Rijal. ntar dulu, kau diam dulu. Aku lagi bicara, gantian dong, gantian. Silakan. Tapi kami umat Islam mematuhi seluruh apa-apa yang aturan-aturan yang disampaikan oleh Nabi kami. Kami patuhi, kami ikuti. Ntar dulu. Tapi kami tidak ada satupun dari orang-orang muslim ini yang mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan atau yang disembah. Tetapi kalian, orang-orang akalnya terbalik, kalian menuhankan Yesus, tapi tidak satupun dari perbuatan baik Yesus yang kalian ikuti. Kalau kalian bisa kasih contoh kepada aku, coba kau kasih satu contoh saja perbuatan baik Yesus yang diikuti oleh orang-orang Kristen. Coba kasih satu contoh aja. Nggak usah banyak-banyak. Banyak-banyak nggak ada. Yesus melarang kalian minum khamar. Fokus dulu masalah merobkan tadi, menuhankan. Sudah? Masalahnya, iya, kalian itu menuhankan Yesus, tapi tidak ada mengikuti satupun ajaran Yesus yang baik-baik yang kalian ini contoh. Tetapi kami Nabi Muhammad itu sebagai nabi, sebagai pemimpin kami patuh terhadap dia, kami ikuti ajaran-ajaran kebaikan-kebaikan yang diturunkan. Oke, sudah bisa gantian? Baik. Rijal, tadi kamu bilang saya orang Kristen menuhankan Yesus. Itu fakta, betul. Terus kamu mengelak bahwa umat muslim menuhankan Muhammad. Tapi kamu mengakui bahwa kalian merobkan Muhammad, betul? Ya, Rob dengan kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian, betul? Betul, pemimpin kami, orang yang dimuliakan. Baik, coba buka Quran surat At-Taubah ayat 31. Baik, aku buka ya. At-Taubah 31. Mereka menjadikan alim ulamanya sebagai robnya, betul? 31 ya. Coba baca bahasa Arabnya. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Itu kan bahasa Indonesianya. Coba bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya baca. Bacalah. Coba aku dengar kau bacanya. Aduh. Kau kan yang mengetes. Kau yang sebentar Rijal, ini kita kitab suci, ini tanggung jawabmu. Ini tanggung jawabmu. Coba baca bahasa Arabnya. Bahasa Arab. Maka kau baca dulu. Kau ada kan yang ingin tahu. Bahasa Arabnya mereka menjadikan alim ulamanya sebagai robnya, betul nggak? Iya, ada. Oke. Rahib mereka sebagai Tuhan. Oke, mereka menjadikan alim ulama sebagai rob, betul? Ya. Dan umat muslim menjadikan Muhammad sebagai rob, betul?
Macet kau Rijal. Iya, mereka menjadikan orang alim ulama sebagai Rabb, dikatakan musyrik, betul? Betul? Betul. Sedangkan kamu bilang umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Rabb-nya, betul? Ya, benar. Sebagai pemimpin terus kami. Kenapa kamu mengatakan mereka musyrik, kamu enggak? Nekat yang nyata. Makanya nih, di dalam Islam itu penting sekali menggunakan akal dan otakmu. Dalam apalagi itu lagi yang diomongin. Iya. Gini Rijal, kau sering. Sedikit, ini saya belum selesai. Sedikit lagi Rijal. Gini. Jikalau ada seseorang, si Fulan, jikalau si Fulan menjadikan iblis, mengikuti iblis, taat, patuh, takluk, tunduk, dikendalikan oleh iblis, maka siapakah yang dijadikan iblis sebagai Robnya? Dijadikan si Fulan sebagai Robnya? Iblis. Oke. Jika umat muslim, berarti si Fulan menuhankan iblis, betul? Betul. Sekarang umat muslim nih, umat muslim patuh, taat, takluk, tunduk, mengikuti Muhammad. Berarti umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Robnya, betul? Sebagai Rob, iya. Sebagai Tuhan, enggak. Oke. Nah, ini berat. Kenapa enggak? Dengar Rijal. Dengar pelan-pelan satu kali lagi. Saya ulangi satu kali lagi. Saya ulangi dulu. Si Fulan takluk, taat, tunduk, patuh, mengikuti apapun perintah-perintah iblis. Maka menurut bahasa Al-Quran, si Fulan telah menjadikan iblis sebagai Rabbnya, betul? Betul. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan, si Fulan telah menuhankan iblis, betul? Betul. Nah, sekarang umat muslim patuh, taat, takluk, tunduk, mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Muhammad. Bahkan kalau suruh masuk kamar mandi pakai kaki kiri, umat muslim masuk kamar mandi pakai kaki kiri oleh Muhammad. Makanya saya bilang, sesungguhnya Muhammad telah mengontrol umat muslim. Nah, sekarang saya bertanya, berarti menurut bahasa Al-Quran, umat muslim telah menjadikan Muhammad sebagai Robnya, betul? Sebagai Rob, ya. Sebagai Tuhan, enggak. Baik, aku jawab berarti ya, bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya? Agar masuk. Bahasa Indonesianya? Kepada otak. Itu kan bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya. Orang Islam menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Bahasa Indonesianya? Sebagai pemimpin. Sebagai Tuhannya. Orangnya. Loh, itu tertulis dalam At-Taubah 31. Karena aku ingin menjawab imanmu tuh, karena nggak masuk ke akalmu secara langsung, maka aku kasih analogi yang bisa kau cerna karena keterbatasan otakmu ya. Begini Des, ketika seorang presiden ini memerintahkan kepada jenderal, ini jenderal diperintah oleh presiden, wahai jenderal, kau perintahkan kepada pasukanmu bahwa taat kepadamu. Presiden kasih perintah ke jenderal, kemudian jenderal menyampaikan kepada pasukannya, dan pasukannya itu taat dan tunduk kepada jenderal tersebut. Apakah jenderal itu dianggapnya sebagai robnya, sebagai yang mengasih perintah, atau presiden pemilik perintah tertinggi? Presiden sudah mengatakan bahwa jenderal ini hanya menyampaikan apa-apa yang aku suruh saja, apa-apa yang aku perintahkan. Itu klaim dari presiden. Karena saya sudah nangkap Rijal. Sudah, jangan dilanjutkan. Saya sudah nangkap. Artinya, apa yang dikatakan oleh jenderal, apa yang diperintahkan oleh jenderal, semata-mata hanyalah perintah dari sang presiden. Dia hanyalah penyampai saja, betul? Ya, benar. Jadi sejatinya orang-orang yang menaati jenderal itu sejatinya dia telah menaati sang presiden, betul? Bukan begitu. Dia karena dia taat kepada presiden, maka
jenderal ini diikuti. Itu Oke, yang betul, menjadi betul. Artinya, Iya. ketika seseorang itu mentaati sang jenderal, sejatinya dia telah mentaati sang presiden itu karena yang nyuruh adalah sang presiden, betul? Betul. Sekarang gini. Apa dikatakan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Ahzab nomor 70? Coba bacakan. Ya ayyuhallazina amanu. Coba baca. Wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab nomor 70. Apa dikatakan di situ? Lanjut dulu, lanjut. Coba Cari dulu. kita tunggu nih. Al-Ahzab surat yang ke-33 nomor yang ke-70. Silakan dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke. Menurut Allah diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengucapkan, untuk mengeluarkan kata-kata yang benar, betul? Iya. Nah, menurut Muhammad di dalam hadis, belum selesai. Menurut Muhammad dalam hadis boleh berdusta atau tidak? Itu makanya. Rijal, sebentar. Menurut Muhammad di dalam hadis, umat Islam boleh berdusta atau tidak? Dipergunakan, dalam segi apa dulu? Kamu tadi bilang kalau presiden menyuruh jenderal, maka perintah-perintah dari presiden itu dilaksanakan oleh rakyat karena presiden yang nyuruh. Nah, ini Allah menyuruh. Wahai orang-orang yang beriman, katakan perkataan yang benar. Tapi sama Muhammad boleh berdusta di dalam 3 perkara. Betul? Betul? Framingmu, kalau kau framing lah. Ini gimana? Sebentar. Apakah Muhammad mengatakan dalam hadis boleh berdusta dalam 3 perkara? Ya, benar. Nah, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Suruh mengatakan yang benar, betul? Itu makanya kau harus paham Makanya dulu Allah sama tata Muhammad bahasa. cakar-cakaran. Mereka cakar-cakaran. Satu bilang, katakan yang benar. Satu bilang, boleh bohong dalam 3 hal. Aku sudah menjawab, Makanya kalian sudah menuhankan Muhammad, lebih mentaati Muhammad, lebih taat kepada Muhammad daripada taat kepada Allah. Aku sudah menjawab 5 pertanyaanmu, kurang lebih 5 pertanyaan, bahkan lebih. Tapi aku mengajukan 1 pertanyaan saja tadi, kau tak bisa jawab. Kau lari kemana-mana. Kau berani kau jawab. Rijal, Harusnya kau intinya, adil. Kau sudah sebentar, tanya 5 Rijal. pertanyaan kepada Intinya, kamu sudah mengakui. Kasih aku satu jawaban atas pertanyaanku. Rijal. Apa kebaikan Yesus kalau memang ada menurutmu? Apa kebaikan Yesus yang telah kau ikuti dan telah kau kerjakan? Coba jelaskan 1 pertanyaan aja. Apa yang diperintahkan Yesus? Apa yang diperintahkan Yesus untuk saya beritakan, betul? Iya, apa yang diperintahkan Yesus? Salah satunya adalah menyadarkan kalian bahwa kalian selama ini menjadikan orang mati sebagai rob kalian. Jangan kalian jadikan orang mati sebagai rob kalian. Jadikanlah Yesus sebagai rob kalian, maka kalian akan dipimpin kepada hidup. Orang mati tidak akan mungkin memimpin orang hidup. Orang mati tidak bisa menuntun orang hidup. Orang buta tidak bisa menuntun sesamanya orang buta karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Makanya yang sanggup menuntun hanya Tuhan Yesus. Itu Kamu makanya nekat yang nyata menjadikan Muhammad sebagai dalam Islam otak dan akal itu penting sekali. Kan kalian itu lagi. Suatu saat nanti Tuhan Yesus itu akan turun ke bumi ini, kemudian menghakimi orang-orang. Maka jalankan akalmu, gunakan otakmu. Kalau seandainya Yesus itu turun ke bumi, kemudian menghakimi orang-orang, kalau ada aku saat itu, maka aku akan kusalibkan lagi dia. Kusalibkan lagi. Posisimu saat itu membantu aku atau membantu Yesus? Saya tanggapi. Kamu katakan ini.
Ini saya sudah nangkap ini. Ini semacam sloganmu nih, Rijal. Akan berulang. Sejarah pasti akan berulang, Des. Oke, saya jawab ya. Karena pada kedatangan dia yang pertama dia disalibkan orang. Maka Ini pada saya jawab kedatangan kedua kemungkinan besar dia akan mengulangi itu. Saya jawab. Baik, silakan jawab. Ya. Baik. Tadi kamu bilang, ini slogan dari kamu nih. Kita harus menggunakan akal kita. Oke. Karena dia bisa disalibkan. Dengar. Tadi kamu mengatakan bahwasanya Tuhan Yesus akan datang lagi untuk kali yang kedua. Ada lagunya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali? Dengar ya. Menurut agama Kristen itu betul bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya kan? Untuk menghakimi. Nah, sedangkan menurut agama Islam, Isa atau yang kalian anggap sebagai Yesus juga, Isa akan datang untuk ngapain? Beda. Untuk membunuh babi. Sebentar, saya tanya, betul tidak Isa datang untuk membunuh babi? Itu dalam. Sebentar, Rijal. Betul atau salah Isa akan datang membunuh babi? Ya benar, kalau dalam hal itu pakai alat apa? Sebentar. Pemilik kandang-kandang, dengar. Pemilik kandang-kandang, siap-siap kalian. Kalau Isa datang ingin membunuh babi, saya tanya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk membasmi babi-babi yang ada di muka bumi ini? Soalnya banyak ternak babi. Di Indonesia saja itu berterbangan bertebaran ternak babi. Belum nanti dia ke Selandia Baru, belum nanti dia ke Australia, belum nanti dia kemana. Banyak ternak babi. Yuk, sekarang pertanyaan saya, Isa naik apa? Dan dia pakai alat apa untuk membunuh babi-babi? Ayo jawab. Katanya menggunakan akal. Silakan. Jawab. Silakan. Jawab ya. Di dalam hadisnya Nabi Isa itu akan turun, kemudian akan mematahkan salib dan membunuh babi-babi. Membunuh babi-babi dan mematahkan salib ini adalah kata yang harus diterjemahkan, harus diartikan. Para ulama berpendapat bahwa mematahkan salib ini dia akan mengajarkan, membantah ajaran-ajaran orang yang mempertuhankan dia, serta membunuh membunuh babi ini. Mereka itu, sebagian ulama berpendapat bahwa mengharamkan memakan babi, penikmat daging babi. Oke, baik. Coba buka Quran Ali Imran sebentar. Oke, sebentar. Oke, baiklah. Dia gini, udah banyak kali jauh. Kau mau bantu sebentar, aku? Sebentar, dengar. Saya mau bantah argumen kamu. Dengar, saya mau bantah argumen kamu. Rijal. Dengar dulu, Rijal. Dengar. Pertama, kamu membuat asumsi liar. Oke lah, kalau mematahkan salib, kamu artinya kamu ingin mengatakan bahwa Isa akan datang untuk membantah ajaran salib itu. Oke, nggak masalah. Tapi kalau membunuh babi, kamu bilang itu adalah sebuah perumpamaan, artinya mengharamkan babi gitu ya? Iya. Oke, baik. Nggak apa-apa lah asumsi liarmu. Sekarang tolong buka surat Ali Imran nomor 50. Bentar. Ali Imran 50, silakan. Apa salah babi? Entah apa yang merasukimu hingga para babi-babi kau habisi. Gimana nih, babi salah apa? Coba silakan. Ntar dulu sebelum kita buka itu. Buka Ali Imran 50. Coba silakan. Ali Imran 50. Kau belum mempertegas posisimu. Dengar, kamu kan mengatakan bahwasanya Isa akan datang mengharamkan babi. Buka Ali Imran 50. Jangan-jangan dia yang menghalalkan babi. Coba buka, baca. Orang Islam kebanyakan baca Quran gak dibaca artinya. Silakan. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan agar aku menghalalkan
Siapa yang ngomong di Nabi situ Isa tuh? yang ngomong. Nabi Oke, Isa. Isa ngomong, silakan. Dan agar aku menghalalkan bagimu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Apa itu? Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Oke, apa di situ dikatakan? Dia menghalalkan apa yang tadinya haram, betul? Betul. Apa itu? Apa itu yang tadinya haram lalu dihalalkan oleh Isa? Silakan, jawab, silakan. Ada di dalam Al-Quran, dia akan menghalalkan apa-apa yang sebelumnya haram. Iya, apa itu? Bani Israel ini kan banyak tingkahnya. Otaknya itu agak itu, jadi banyak. Rijal, Jadi saya Allah minta dengan beri singkat. Apa yang tadinya haram lalu dihalalkan oleh Isa? Apa? Dis. Santai saja, Dis. Sabar, tenangkan batinmu. Tenangkan. Coba sebutkan apa? Jangan Rijal, sebentar. dengan Ini wajah yang jangan menjadikan ini 16.600 orang di TikTok yang menonton. Jangan jadikan kami jadi hantu penasaran. Apa yang tadinya haram lalu dihalalkan oleh Isa? Apa? itu hewan makanan berupa burung-burung dan lemak binatang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bentar, sabar dulu. Tadi kau belum menjawab pertanyaan aku. Kau ketika jangan diharamkan, yang dihalalkan tadinya haram itu babi. Coba apa? Ayo. Nggak ada babi. Ya udah apa? Jangan bohong, jangan nipu. Tadinya haram lalu jadi halal apa? Aku jawab itu. Aku sudah buka ayatnya. Apa? Tapi kau harus tegas dulu. Ketika aku nanti menyalibkan Yesus, kau bantu aku atau kau bantu coba Rizal, apa? Ayo. Tadinya dengar. Tadinya haram, sekarang jadi halal. Apa? Tegas dulu kau, Des. Kau bantu siapa? Tadinya haram, lalu dihalalkan Isa. Tadinya haram, waktu Isa datang. Sekarang itu jadi halal. Apa? Jangan-jangan babi. Jangan-jangan babi. Ayo, jawab. Karena tadinya haram, sekarang telah jadi halal. Ayo apa? Tadi kan aku sudah bilang, itu yang dihalalkan itu adalah burung-burung, hewan-hewan yang berkuku. Ngarang bebas. Udah kau dibawa aja. Ngarang kau bebas. Tadinya burung-burung apa ngarang? Nekat yang biasa. Yo, silakan yuk. Nah tuh, ini saya sudah menunggu-nunggu ya. Padahal teman-teman, saya itu ingin menanggapi satu channel. Nama channelnya itu SDM rendah atau apa itu ya? Musuh SDM rendah, itu nama channelnya. Dia bikin video tentang saya. Katanya apa? Dia bilang, saya pernah mau naik tempat Edis TV. Sampai 8 orang naik, saya nggak dinaikkan. Dia bikin video fitnah seperti itu. Kapan kamu pernah naik? Nih, sekarang saya sudah buat channel nih. Sudah membuat satu siaran. Hari ini sebenarnya saya nggak ada jadwal siaran. Tapi ini saya buat khusus buat kamu. Yang membuat fitnah. Bahwasanya kamu naik tempat saya, katanya tidak saya naikkan. Silakan kamu naik. Sudah berapa jam saya nungguin kamu? Seharian. Jangan gara-gara Muhammad membolehkan orang Islam berdusta di dalam 3 hal, lalu kamu mempraktekkan. Nggak boleh begitu. Fitnah terus. Kemarin saya barusan difitnah, katanya saya mengupload video Abdul Somad dibaptis. Memang botol yang nyata.
Kenapa kalian karena sudah tidak bisa lagi berargumen dengan saya, lalu kalian menebarkan kebohongan? Jangan kalian ya berdusta. Walaupun Muhammad membolehkan kalian boleh berdusta dalam 3 hal. Salah satunya ketika menghadapi musuh. Di dalam agama Islam boleh berdusta dalam menghadapi musuh. Itu boleh. Nah itu lagi dipraktekkan itu sama yang namanya akun Tasik Ngaji. Bilang katanya saya mengupload video Abdul Somad dibaptis. Dasar kau penebar fitnah kerjamu. Di mana saya pernah mengupload Abdul Somad dibaptis botol? Jangan kalian itu udah kehabisan akal, segala cara kalian lakukan. Itu kerjaan kalian sendiri. Nih kalian periksa ini akun saya nih yang asli. Ada 2 akun saya yang asli, yang ini sama yang saya follow. Saya follow juga di akun saya ini. Cek di situ, ada nggak Abdul Somad saya dibaptis? Saya bikin. Kamu bikin akun palsu, kamu bikin Abdul Somad dibaptis, lalu kamu bilang nekat yang nyata. Yuk silakan. Saya sudah menunggu-nunggu ini, dia belum kelihatan juga ini. Tidak kelihatan dia. Yang punya akun musuh SDM rendah. Ya kalian sudah menjadi saksi sendiri ya. Saya sudah siaran hampir 1,5 jam. Khusus menunggu-nunggu dia, tetapi dia tiada nongol, tiada berani datang ke sini. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Sofyan. Sofyan, yuk silakan Sofyan. Ya Sofyan, aduh, terpental, yuk. Kita kasih naik ada Dewi Balo. Dewi Balo. Ya silakan Dewi Balo. Oke terpental lagi ya. Dia tidak ada nongol-nongol nih teman-teman ya. Yang Kristen, aduh saya sebenarnya mau bikin siaran Minggu pagi ya teman-teman ya. Tapi ini masih saya jadwalkan teman-teman. Semoga saya bisa segera ya. Kita khusus hari Minggu siang sampai sore itu khusus kita membahas iman internal Kristen. Tapi sampai hari ini belum bisa saya jadwalkan waktunya karena hari Minggu pagi itu saya masih banyak jadwal-jadwal yang harus saya rubah dulu ya teman-teman ya, supaya kita bisa saya atur dulu maksud saya supaya kita bisa siaran. Oke ya, kita kasih naik ada Delvin, Ya silakan Delvin. Silakan ya di follow akun saya yang asli ya. Jangan sampai kalian follow akun saya yang palsu. Termasuk siaran-siaran ulang, siaran-siaran rekaman. Kalau dia memutarkan tapi namanya bukan atas nama saya, itu sebenarnya saya pun tidak terlalu masalah. Kalau kalian mau nayangkan, mau apakan, jangan bawa-bawa nama saya. Bikin akun kalian sendiri. Mau kalian dompleng-dompleng pun konten-konten saya terserah kalian. Ya. Halo? Oke, Delvin saya turunkan ya. Saya turunkan Delvin. Nih, teman-teman ya. Kalau kalian sekarang ini klik di TikTok nih, Edis TV begini. Terus kalian lihat yang live. Ini yang live ini ada bahkan ada 2 ini Edis TV yang live ini. Nih. Ini juga Edis TV nih, tapi ini akun palsu nih. TikTok nih, Edis TV begini. Terus kalian lihat yang live. Nih. Ini yang live ini ada bahkan ada 2 ini Edis TV yang live ini. Nih. Ini juga Edis TV nih, tapi ini akun palsu nih. Nih. Ini akun palsu nih. Terus kalian lihat yang live. Nih. Ini saya bisukan ya, Nah ini. Ini akun palsu ini nih. Yang nonton di sini 210 orang. Nah, kalian yang nonton di 210 orang ini, saya kasih tahu ini 208 orang yang nonton. Ini akun palsu.
Biar kalian tahu, biar kalian pinter dikit. Udah tahun 2025, jangan aki orang Indonesia masih gorila. Dan masih banyak aja yang ngomong semangat Bang Edit. Ini akun palsu. Nih 217 orang. Nah kalau yang asli ini yang nonton 15.000 orang nih, 14.900 orang. Ini akun palsu. Jadi biar kalian tahu. Nah cara membedakannya bagaimana? Lihat followersnya. Followersnya dilihat. Ya followers. Kalau akun saya yang asli itu followersnya, yang asli yang sekarang saya pakai ini, itu sekitar 250.000 orang followersnya. Kalau itu nggak bakal bisa dipalsukan. Anda bisa bikin akun apa saja. Anda bisa bikin akun Prabowo, bisa bikin akun Joko Widodo, bisa. Anda bisa bikin akun apa saja bisa. Tapi followersnya nggak bakal bisa bikin itu, nggak bisa. Gitu loh. Anda bisa sekarang bikin akun Judika, bisa bikin, ambil fotonya bisa. Tapi followersmu paling 5 orang. Tapi kalau akun aslinya pasti followersnya nggak segitu. Gitu cara bedakannya. Biar kalian pahami, follow akunnya. Dan kemarin ada yang bikin ngupload Abdul Somad dibaptis. Orang Islam yang inbox saya ratusan. Kamu fitnah ya Abdul Somad dibaptis. Dalam hati saya ini kualitas orang Islam. Iya, gampang terprovokasi, gampang. Iya. Seperti itu. SDM rendah. Gitu, SDM rendah. Nah, silakan, yuk. Entah akun siapa yang dibikin, akun siapa yang ngupload, kerja mereka sendiri toh. Tunjukin akunnya yang upload Abdul Somad dibaptis mana? Tunjukin mana akunnya, sini. Nekat yang nyata kalian ini. Ya silakan. Belum nongol-nongol dulu dia teman-teman. Dari tadi dia tidak nongol-nongol tuh. Pemilik akun yang tadi yang saya sebutkan. Oke, kita kasih naikkan sujud terus. Oke, sujud terus. Anda belum bisa nyalakan kamera, jadi saya turunkan. Kemudian ada si Anu. Si Anu. Ini korbannya Uncu PI. Si Anu. Silakan, si Anu, si Fulan, silakan. Nyalakan kamera Anda. Halo? Nah, kan ngomong udah nggak bisa kan? Silakan nyalakan kamera. Nggak bisa si Anu. Nggak bisa nyalakan kamera. Nggak bisa si Anu. Tuh, sudah kamera. Saya kirim undangan untuk menyalakan kamera. Silakan ya, diterima. nggak bisa si Anu. Bisa, itu sudah saya kirimkan undangan. Nggak bisa si Anu. Si Anu. Berarti kamu sudah malu jadi orang Islam. Kalau sudah jadi orang Islam, kalau udah malu jadi orang Islam, tempatnya di bawah. Di bawah tempatnya kalau udah malu jadi orang Islam. Ayo silakan, yuk. Saya heran ya dengan orang-orang ya. Giliran mereka dibalikkan pertanyaan itu kepada mereka, merekanya meninggal. Jangan kalian membuat satu pertanyaan yang ketika dibalikkan kepada kalian, kalian akan meninggal dunia. Jangan begitu. Kalian bilang, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, berarti berapa? Giliran ditanya balik, Allah Rob, Muhammad Rob, berarti ada berapa? Mencret. Ya silakan. Ada Lulu Mamik. Ya, selamat malam Lulu Mamik. Muslim. Oh, malah Agus. Agus, Muslim. Halo. Muslim Bang? Katolik Kak. Oke, saya turunkan ya.
Saya kasih naik ada Luluk Mamik. Oke, ini tadi yang mau saya naikkan, tapi salah pencet. Ya, Luluk Mamik Muslim. Iya, Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera yuk. Iya. Bentar dulu. Saya kirimkan undangan dari sini Bang ya untuk menyalakan kamera ya. Silakan. Oh, suara Anda menggema Bang. Menggema. Balik ke sini Bang. Suara Abang balik ke sini. Bentar dulu. Kalau ngerekam pakai perangkat yang lain, silakan direkam yang sebanyak-banyaknya dan buat laporan ke Mabes Polri. Jangan cuma rekam-rekam doang. Bang, suaranya balik ke sini. Suaranya maksudnya gimana ini? Ayo, silakan yuk. Kemudian kita kasih lihat ada sebentar ya. Ricky. Ya, saudara Ricky. Halo Ricky. Banyak orang Islam pengen naik teman-teman, tapi setelah naik mereka nggak bisa bicara. Halo, selamat malam Ricky. Malam. Ya, silakan Bang. Ricky, nyalakan kamera. Muslim Bang ya? Iya Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Kalau mau diskusi silakan. Bilang tuh sama Tasik Ngaji tuh, kerjaannya tukang tebar fitnah itu. Bilangin sama Tasik Ngaji tuh. Bila perlu kalian bikin-bikin nih, teman-teman sekalian saya perintahkan, saya anjurkan kepada teman-teman saya yang Kristen, bikin akun di mana si Tasik Ngaji itu sedang mencerminkan ajaran Muhammad. Ya, Muhammad mengajarkan. Ini tolong nih, umat muslim rekam ini dan bikin laporannya ke Mabes Polri. Muhammad mengajarkan orang Islam itu boleh berdusta di dalam 3 hal. Salah satunya ketika menghadapi musuh. Nah, itu sedang dipraktekkan oleh yang namanya akun Tasik Ngaji. Itu mereka ini praktek ajaran Muhammad tuh. Berdusta. Dia berdusta, menebar fitnah bahwa saya membuat video Abdul Somad dibaptis, padahal itu kerjaannya dia sendiri. Kerjaan dia sendiri itu, dia yang bikin akun sendiri. Oh, memang pengikut Muhammad. Ikutin ajaran Muhammad boleh berdusta. Ya silakan, Rokim. Di dalam Bible, iblis itu bapak segala dusta di dalam Injil kami. Dan Muhammad mengajari orang Islam boleh berbohong dalam 3 hal. Silakan, Rohim. Ya. Nyalakan kamera. Nggak mau. Enggak mau. Sudah malu jadi orang Islam. Anda sudah malu dilihat orang bahwa Anda seorang Muslim. Oh, iya. Silakan nyalakan kamera Anda kalau mau diskusi. Mau. Enak gini aja. Baik, di bawah saja. Tidur Anda di bawah sana. Mandi lumpur. Ayo, saya mengundang nih, mana yang Muslim, yang kuar-kuar, mana? Ayo naik ke sini. Silakan. Biar saya tes dulu. Anda itu SDM rendah atau gimana? IQ gorila. Ya, WF, Oli. Kristen Bang. Kristen, saya turunkan dulu ya Bang ya. Mohon maaf ya Bang ya, saya turunkan dulu. Silakan yuk, saya undang nih yang Muslim nih. Apalagi yang inbox saya, yang mengatakan bahwa saya mengedit video Abdul Somad. Ayo naik ke sini, biar saya kasih kamu kesempatan, biar kamu waras. Ini. Sampai males saya balesnya. Banyak banget yang inbox saya. Sialan. Hasil kerjaannya Tasik Ngaji.
Udah tahu dia orang Islam SDM rendah, makanya dibikin begitu. Kasih ngaji tahu umat Islam SDM-nya rendah. Nah, karena SDM-nya rendah, makanya dibuat provokasi murahan. Silakan Usman, nyalakan kamera. Provokasi. Silakan nyalakan kamera dulu baru bicara Usman, silakan. Kameramu mana? Halo? Malu lagi kan? Udah malu. Usman? Ini malu mereka kan? Malu karena kerjaan mereka sendiri. Iya, kerjaan mereka sendiri itu. Jadi teman-teman ya, gunakan jari-jari kalian untuk menjawab. Karena kalau tidak dijawab, namanya orang Islam yang SDM rendah ini makin botol setengah mati dia. Nggak tahu akunnya yang mana, nggak tahu masukan akun bagaimana, langsung mereka. Anda tahu kasus-kasus kejadian misalnya apa itu yang kemarin di Pati itu, tahu nggak? Tahu kan kemarin yang di Pati, yang ada orang mau ngambil mobilnya sendiri, malah dia dihakimi massa di situ. Nah, itulah bukti bahwasanya rakyat Indonesia sampai sekarang itu begitu gampangnya diprovokasi, gampang sekali. Pak, dia nggak tahu apa itu, pokoknya main hajar aja. Nah itu makanya saya di sini mendidik supaya apa? Supaya warga 62 jangan lagi mirip seperti gorila. Pelajari dulu sesuatu itu, dipelajari. Kalau ada info dipelajari dulu. Kalau ada informasi masuk itu diolah dulu, datanya diolah dulu. Bener nggak itu informasi? Nekat yang nyata. Ayo ke sini. Yang inbox saya. Bilang Abdul Somad dibaptis, video saya bikin padahal kerjaannya orang Islam sendiri. Silakan, ayo saya kasih kesempatan. Akunnya yang mana? Mana akunnya Edis TV yang mengupload Abdul Somad dibaptis, mana? Tunjukin sama saya. Kerjaannya orang Islam sendiri. Orang Islam bikin Abdul Somad dibaptis, dibilang saya. Nekat yang nyata. Ya Nizam, silakan nyalakan kamera. Oh, tak boleh bang, sebab sudah lewat malam. Sudah kan? Malu lagi jadi orang Islam. Bukan malu bang, bukan malu. Ya sudah, silakan nyalakan kamera. Kalian sekarang saya suruh membuktikan ini. Ayo, saya kasih kesempatan buktikan. Di mana akun Edis TV yang bikin Abdul Somad dibaptis, di mana? Mana akunnya? Kerjaan kalian orang Islam nih memang luar biasa kalian ini. Mentang-mentang Muhammad membolehkan orang Islam bohong, kalian bohong terus kerjanya. Tapi Yesus itu tak bohong bang. Mana videonya? Nekat yang nyata kalian ini. Masa saya difitnah katanya saya mengupload Abdul Somad dibaptis? Sejak kapan saya menebarkan informasi murahan kayak begitu? Nggak ada watak saya menebarkan informasi murahan kayak begitu. Informasi murahan kayak begitu. Itu kerjaanmu sendiri. Gara-gara kamu menurut ajaran agama Islam boleh berbohong, boleh berdusta dalam 3 hal. Salah satunya ketika menghadapi musuh. Bikin video katanya saya ngupload padahal dia sendiri yang upload. Sini ngomong. Mana anunya akunnya? Nekat yang nyata. Ya silakan. Ini sudah saya undang terus nih. Mana nih? Dari tadi udah saya naik nih. Saifullah, coba ayo. Saifullah, udah dari tadi naik. Ayo. Silakan. Saifullah. Muslim bang. Muslim bang Saifullah. Ya, Muslim bang. Ya, kenapa kalian orang Islam itu
Mentang-mentang dibolehkan berdusta dalam 3 hal, lantas kalian menebarkan dusta. Gimana Bang? Kenapa gara-gara kalian boleh berdusta di dalam 3 hal, lalu kerja kalian menebarkan dusta? Kenapa? Kalau berdusta demi kebaikan kan tidak apa-apa Bang. No kan? Iya, masalahnya kalian berdusta supaya saya tidak memberitakan kebenaran. Kenapa? Kenapa kalian bikin Abdul Somad dibaptis? Kenapa? Ini apa ini? Kenapa? Itu tidak benar. Yang benar itu coba diskusi dengan saya ulang. Kenapa kalian menebarkan video bohong tentang Abdul Somad dibaptis padahal itu kerja kalian sendiri? Kenapa? Berarti abang itu ngomong ya disamaratakan orang muslim. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang bikin video Abdul Somad dibaptis? Siapa? Itu kelakuan oknum saja, bukan oknum. Siapa? Itu kerjaan kalian sendiri. Kenapa dipintahkan kepada saya? Kenapa kalian bikin akun palsu saya lalu mengupload Abdul Somad dibaptis? Kenapa? Bukan saya, itu oknum. Oke, sekarang saya tanya, memang nggak dalam ajaran agama Islam dibolehkan berdosa? Iya boleh kalau betul. Karena kerjaan kalian berdusta. Coba sebutkan satu-satunya agama yang membolehkan umatnya berdusta, agama apa? Ya Islam, demi kebaikan. Islam. Saya cuma bilang Bang, apa kata Tuhan Yesus dalam Injil Bang? Iblis itu adalah bapak segala dusta. Sekarang saya tanya, betul nggak iblis atau setan sudah masuk Islam? Gimana? Betul nggak setan, kata Muhammad, sudah masuk Islam? Kurang tahu Bang. Mau saya putarkan videonya, bahwasanya setan yang mendampingi Muhammad masuk Islam. Mau nggak saya putarkan video? Bahwasanya Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kamu juga didampingi oleh korin, setan? Muhammad berkata, betul, tetapi setan yang mendampingiku sudah aku taklukkan dan sudah masuk Islam. Makanya Bang, ketika Yesus mengatakan bahwa setan, iblis, bapak segala dusta, dan kata Muhammad setan masuk Islam, makanya Muhammad membolehkan dusta. Memang betul. Dengar nih, ini logikanya ya. Menurut Tuhan Yesus, iblis itu bapak segala dusta. Sudah? Menurut Muhammad, setan yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam. Pantesan aja ajarannya mirip. Boleh berdusta. Gitu Bang. Ya. Abang itu jangan pernah bilang ajarannya itu mirip, karena abang itu berani ya berkata seperti itu karena live-nya di luar negeri. Coba ya, saya tunjukkan nih, saya tunjukkan. Nih, masuk sebagaimana setan masuk Islam. Jangan dibilang kata saya. Ya. Bahwasanya setannya yang mendampingi Muhammad masuk Islam. Nih. Setan yang mendampingi Nabi nih. Setan yang mendampingi Nabi itu sudah masuk Islam. Nih, sebentar ya. Nih. Ini Bang. Dengar, sebentar saya putarkan dulu. Saya putarkan. Nih, saya putarkan. Rasulullah juga memiliki jin korin yang selalu mengikuti beliau. Hanya saja atas izin Allah, jin korin ini sudah masuk Islam. Dengar. Apakah juga termasuk Anda ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, wa iyaya, termasuk juga aku. Illa annallaha a'anani alaihi fa'aslama fala ya'muruni illa bi khair. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menolongku untuk bisa mengendalikannya, lalu dia masuk Islam dan dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan. Nah, jadi jin atau setan yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam. Pantesan ajarannya boleh bohong juga.
Aduh bang, makanya bang berhenti ngikutin yang bohong-bohong. Sudah Loh, bicaranya. betul nggak bahwa setan yang mendampingi Muhammad Bicaranya masuk sudah. Islam? Betul nggak? Gantian. Sebentar, saya tanya dulu. Betul atau salah setan yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam? Betul. Betul. Betul atau tidak bahwa kata Yesus setan itu adalah bapak segala dusta? Betul. Ah, sekarang betul tidak ajaran Muhammad mirip dengan ajaran setan? Boleh berdusta, betul nggak? Alah. Loh, kalau gitu bohong ajaran siapa? Berbohong atau berdusta itu ajaran siapa? Gini bang, ya. Sebentar, berbohong atau berdusta Bicaranya itu ajaran gantian. siapa? Masa saya tidak boleh bicara? Sebentar, Bang Saifullah. Berbohong atau berdusta itu ajaran Allah atau ajaran setan? Ya, ajaran setan. Ajaran setan. Muhammad membolehkan berbohong, betul? Iya, berbohong dalam hal apa? Dalam 3 hal, betul? Apa itu? 3 hal apa saja? Ya intinya boleh berbohong dalam 3 hal, betul? 3 hal itu apa saja? Nah, Jelaskan. berarti ajaran setan mirip-mirip nggak dengan ajaran Muhammad? Jelaskan 3 hal. Aduh, nekat ya. Jelas. Salah satunya bohong yang dibolehkan itu ketika berhadapan dengan musuh, betul? Oh iya. Nah, sekarang kalian bikin video bohong bahwasanya saya mengupload video Abdul Somad dibaptis. Kalian bilang itu akun saya, padahal tidak pernah saya mengupload video-video seperti itu. Itulah kerjaan kalian. Nekat yang nyata. Dengarkan saya ngomong. Silakan. Dengarkan saya ngomong. Silakan. Ya, gantian kalau ngomong. Ya. Silakan. Dan itu bukan saya dan teman-teman yang Islam. Itu hanya kelakuan oknum saja. Saya pribadi, Bang ya. Saya itu tidak menuduh Bang Edis. Begitu. Karena tapi mereka melakukan itu kan ada dasarnya. Dengarkan. Silakan. Akun aslinya saya tahu. Akun asli Bang Edis cuma ini kan? Ya. Yang ini satu lagi nggak pernah saya pakai. Ada satu lagi akun tapi nggak pernah saya pakai. Makanya kalau selain yang ini sama yang satunya, saya tidak nuduh Bang Edis, itu hanya oknum saja. Betul. Ya jangan disamaratakan. Dibilang oknum tapi kok semuanya kompak. Gantian, ini. Kalau Bang dibilang Edis, oknum, kenapa semuanya kompak, Bang? Bang Saifullah. Saya tanya sekarang ya, harus jujur Bang Edis ya. Harus jujur. Karena Yesus. Iya, fokus dulu lah, fokus. Intinya, Anda sudah mengakui bahwa Muhammad membolehkan umat Islam boleh berdusta. Iya, itu berdusta dalam kebaikan tidak apa-apa. Oke, berdusta. Dan setan pun itu adalah bapak segala dusta, betul? Ya, betul. Artinya ajaran Muhammad mirip dengan ajaran setan, betul? Tidak. Loh, gimana? Tidak, Bang. Jangankan setan ya. Jangankan setan. Iblis pun sama-sama mengajari boleh berdusta kan? Iblis pun ketika sudah masuk Islam, ya, maka itu masuk surga. Nah, iblis masuk surga katanya. Itu. Saya tanya sama Bang, gantian kalau ngomong jangan selalu diserobot. Ya, silakan. Apa pertanyaan Anda? Nanti kalau Bang Edis mau kalah, diturunkan gitu aja penonton. Ya. Enggak, masalahnya saya sudah mau pergi nih. Apa? Silakan. Singkat apa pertanyaan Anda? Singkat saja pertanyaan. Iya, saya singkat. Yesus pernah tidak mengajarkan bohong? Tidak pernah. Ya, berarti Bang Edis harus jujur, ya. Ya. Pertanyaan Anda apa? Buat pertanyaan Anda. Anda saya jawab. Yesus tidak pernah mengajarkan bohong. Apa lagi? Pertanyaan kedua. Jawab dulu, baru saya akan tunjukkan pertanyaan saya. Apa pertanyaan Anda? Boleh bohong kan? Pertanyaan Anda apa? Iya, pertanyaan Anda apa? Ya. Yesus. Apa pertanyaan Anda? Silakan. Ini saya udah mau berangkat. Silakan. Ya, tidak boleh bohong ya. Ini pernyataan Bang Edis tidak? Mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus
itu tidak tepat. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, itu yang benar. Terus Bang Edis kan? Terus pertanyaan Anda apa? Ini Bang Edis kan? Pertanyaan Anda apa? Bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Sudah, baik. Saya jawab ya. Saya jawab. Jadi begini, perhatikan baik-baik. Kata Tuhan itu tidak pernah ada dalam Bible. Dalam Quran pun nggak pernah ada. Setuju? Setuju. Kata yang dipakai, yang diterjemahkan sebagai kata Tuhan, itu adalah kata kurios. Paham? Ya. Baik, kata kurios itu maknanya kalau di dalam bahasa Indonesia itu memang tidak ada. Itu bisa Tuhan, bisa Tuan, sama-sama itu. Nah, berhubung masyarakat Indonesia itu sudah membedakan kata Tuhan dengan kata Tuan, makanya ini saya mengatakan langsung katanya. Kata itu memang lebih tepat, kata Tuan itu lebih tepat. Sama seperti kata Bapa itu juga Tuan, lebih tepat. Bapa itu Tuan, Yesus itu Tuan, Roh Kudus itu Tuan. Allah juga begitu, Tuan. Kalau Tuan, Tuan semua. Kalau Tuhan, Tuhan semua. Yesus itu Tuhan, kata Bang Edis. Nah, ini makanya saya bilang, saya harus mengulang-ulang lagi. Karena orang Indonesia sudah membedakan kata Tuhan dengan kata Tuan, sehingga diskusi ini sudah menjadi kacau. Kalau Tuan, menurut saya itu juragan itu, bos. Itu Tuan saya. Oke, sekarang kalau begitu saya tanya balik. Saya tanya balik kalau begitu sekarang. Sekarang saya tanya balik. Rob itu Tuan atau Tuhan? Itu gelar. Iya, Tuan atau Tuhan Rob itu? Gelar. Ditanya Tuan atau Tuhan kok bingung. Rob itu Tuan atau Tuhan terjemahannya? Coba. Ya Tuhan. Tuhan. Oke, Muhammad itu Rob nggak? Rob. Nah, kok malah merokok? Muhammad itu Rob atau tidak? Rob. Oke, berarti dia Tuhan nggak? Bukan. Nah, kau mencret kan? Tadi katanya Tuhan, gimana? Sekali lagi nih, Rob itu Tuhan apa Tuhan? Bukan. Kok bukan? Coba, Rob kan bahasa Arab. Betul? Gelar, bukan Tuhan. Gelar itu. Rob itu bahasa Arab, betul? Mencret sudah langsung kan? Gelar. Ini pelan-pelan nih, saya follow. Ini terakhir nih. Kata Rob itu bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan, betul? Gelar, bukan Tuhan. Ini kan udah mulai gila kan? Inilah kalian, gini kalian kalau nanya, dibalikin ke kalian meninggal dunia, kalian. Tadi sudah bilang, Rob itu terjemahan bahasa Indonesianya apa? Tuhan apa Tuhan? Gelar. Nih saya kasih tahu ya. Sebenarnya begini, masalahnya orang Indonesia itu sudah membedakan Tuhan dengan Tuan. Padahal itu sama aja. Nah, biar nggak bingung, kalau Tuhan aja, kalau Tuhan aja. Sama Gini. itu. Dua kata yang sama, yang dibedakan oleh orang Indonesia. Padahal dalam bahasa aslinya sama. Bahasa Inggrisnya Lord juga. Bahasa Arabnya Rob juga. Bahasa Yunaninya kurios juga. Cuman diterjemahin beda-beda. Ini gara-gara orang Indonesia sudah membedakan Tuhan dengan Tuan. Padahal kalimat itu sama saja. Mau Tuhan sama aja. Yesus tuh ya Tuhan ya Tuhan. Cuman orang Indonesia membedakannya. Kalau diskusi gantian, jangan sedih. Sekarang ini biar penutup ini saya mau berangkat nih. Dengar. Rob kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia Tuhan apa Tuhan? Alasan sudah mau berangkat. Terakhir. Rob dulu. Dengar, kata Rob kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi Tuhan apa jadi Tuhan? Gelar. Iya, jadi Tuhan apa jadi Tuhan? Kata-kata Rob itu gelar. Apa terjemahannya bahasa Indonesia? Gelar. Tahu gelar? Kau di bawah. Ditanya Rob diterjemahkan
Rob apa terjemahannya? Tuhan. Muhammad Rob, iya, berarti Muhammad Tuhan. Mencret. Mencret, nggak mencret. Saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh nih, biar orang-orang Kristen juga cerdas nih. Ketika Tuhan Yesus ada di sumur Yakub, di situ dalam narasi itu Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, ya kan? Nah, perempuan Samaria itu bilang begini, sekarang aku tahu ya Tuhan bahwa engkau seorang nabi. Itu perempuan Samaria bilang begitu. Aku tahu Tuhan bahwa engkau seorang nabi. Ini kalau orang Indonesia yang nggak tahu Tuhan sama Tuhan itu sama, itu bingung itu. Perempuan belum pernah bertemu dengan Yesus sebelumnya. Lalu perempuan ini menyapa Yesus dengan kata-kata Tuhan. Tuhan, engkau tidak punya timba. Ada di dalam narasi itu. Sebenarnya Tuhan itu ya Tuhan itu. Nah, saya ingin menyadarkan ya, coba penerjemah, kalau itu dalam bahasa Inggris, Lord gitu, itu paham itu. Paham dia maksudnya. Oh, maksudnya itu sapaan begitu. Ya kan? Bagaimana? Karena kalau dalam bahasa orang Indonesia, di otak orang Indonesia, Tuhan tuh pencipta alam semesta. Dari mana perempuan itu tahu bahwa Yesus pencipta alam semesta? Coba. Yesus datang ingin supaya perempuan itu mengambilkan air untuk Yesus. Lalu perempuan itu bilang, Tuhan, engkau tidak punya timba. Nah, kalau orang Indonesia yang baca, ini orang ibu-ibu ini tahu dari mana kalau Yesus ini Tuhan sang pencipta alam? Maksudnya di situ Tuhan itu ya Tuhan itu. Sama itu, dalam bahasa Arab juga sama. Nih saya mendidik nih orang-orang supaya pinter. Gitu loh ya. Bahasa Jawanya itu Gusti. Nah, kalau bahasa Jawanya ada. Jadi kata kurios itu bahasa Jawanya tepat sekali, Gusti. Jadi kata Gusti itu bisa untuk manusia, bisa. Untuk yang di langit bisa. Misalnya orang Jawa ketika memanggil rajanya yang duduk di singgasana, Gusti katanya. Paham itu, bisa kata itu untuk manusia. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kata Tuhan itu untuk manusia itu aneh. Dalam bahasa Indonesia. Karena orang Indonesia sudah didogma sedemikian rupa bahwa Tuhan itu wujudnya bukan manusia. Biar kalian paham. Gitu loh. Ini supaya apa? Supaya orang-orang awam itu nggak salah ngerti ketika membaca. Gitu loh. Karena dalam otak Indonesia kata Tuhan itu bukan jenis-jenisan. Sejenis sesuatu yang bukan berbentuk manusia. Itu kan yang orang awam perdebatkan. Makanya debat kusir terus. Yang Islam debat kusir dengan orang Kristen, dua-duanya orang awam, gak tahu apa-apa. Gitu loh. Biar kalian ngerti. Itu maksudnya ya teman-teman ya sekalian ya. Nah itu. Jadi ketika kalian membaca Bible, pahami makna setiap kata itu kalian pahami. Dari bahasa aslinya itu maknanya apa, seperti itu. Biar kalian mengerti ya teman-teman ya. Makanya saya sering itu balik itu dengan orang Islam. Muhammad itu Robnya. Nah ketika Rob diterjemahkan mereka standar ganda. Kadang-kadang diterjemahkan Tuhan, kadang-kadang diterjemahkan Tuan. Dibilangin dua kata itu sama, Abdul, sama itu dua kata yang sama. Gitu loh. Sama seperti tahu dengan tahu itu sama itu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sama itu. Tuhan dengan Tuhan itu juga kata yang sama sebenarnya. Cuman belakangan ini jadi beda. Kalau Anda sekolahnya cuma sampai di pintu gerbang ya nggak usah ngomong sama saya. Nggak usah ngomong sama saya. Saya capek, mending saya diem. Oke gitu teman-teman ya, karena ini saya mau berangkat dulu teman-teman, jadi kita rehat dulu sejenak. Ini saya sebenarnya tidak ada live hari ini, tapi gara-gara saya pengen menanggapi itu ya, musuh SDM rendah. Jadi saya live sebentar, tapi dia tidak datang-datang. Oke, selamat beristirahat teman-teman ya. Sampai jumpa besok kembali. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai bertemu kembali.